Seorang pencuri motor ditangkap dan dihakimi warga Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Jumat siang. Nasibnya beruntung setelah polisi cepat datang dan segera mengevakuasinya dari amukan massa. Tersangka ditangkap saat terpergok mencuri motor di dalam warung. Ia awalnya menyamar sebagai pembeli di warung korban dan melihat kontak motor korban tidak dicabut. Saat korban lengah, tersangka kembali ke warung dan mencuri motor korban. Nahas saat mencuri terpergok oleh korban. Korban sempat terseret saat berusaha mempertahankan motornya dengan menarik baju tersangka. Tersangka bernama Agi Rafinda, berumur 23 tahun, warga Kampung Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Ia merupakan residivis yang baru 3 bulan keluar dari penjara. Seekor harimau berhasil ditangkap setelah masuk perangkap dalam kandang jebak yang dipasang di perkebunan Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Evakuasi harimau dalam kandang jebak sangat hati-hati karena harimau di dalamnya terus meraung. Pemasangan perangkap harimau berjarak sekitar 2 km dari pemukiman. Harimau bisa ditangkap setelah diberi umpan 1 ekor kambing di dalam kandang jebak. Untuk memikat harimau datang, petugas Satgas Konflik Satwa Liar juga membuat kandang namun tidak diisi ternak di sekitar kandang jebak. Menurut petugas, harimau yang ditangkap diduga jadi salah satunya yang kerap meneror warga pesisir barat. Perburuan harimau dengan kandang perangkap supaya harimau tetap bisa selamat dan dilestarikan di habitatnya. Buronan pelaku pencabulan terhadap 2 remaja putri di Tulang Bawang ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kecamatan Negara Jaya, Kabupaten Waikanan, Selasa dini hari. Tersangka berinisial Eka, berumur 63 tahun, ditangkap tidak melawan. Tersangka langsung mengakui perbuatan jahatnya. Korban merupakan kakak dan adik yang berumur 9 dan 6 tahun. Tersangka dan korban tinggal bertetangga di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Nofri Arif Kurniawan mengatakan, pencabulan oleh tersangka bermodus merayu memberi uang jajan kepada korban. Pencabulan terungkap setelah korban bercerita kepada gurunya yang kemudian diadukan ke orang tua korban dan ke polisi. Tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Tulang Bawang untuk ditahan dan menjalani penyidikan. Dua perampok gerai ATM Mini di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Selasa sore ditangkap dan dihakimi warga. Nyawa tersangka selamat setelah polisi cepat datang dan segera mengevakuasinya dari kerumunan massa. Perampokan terekam CCTV yang dipasang di gerai ATM ini. Dalam CCTV terlihat pelaku 2 orang, awalnya menyamar sebagai konsumen. Salah satu pelaku kemudian masuk dan langsung mengancam pegawai perempuan dengan golok. Korban yang melawan sempat dikeroyok oleh kedua pelaku. Saat terdesak itu, korban berteriak meminta pertolongan warga. Tim gabungan Balai Karantina dan polisi membuntuti truk box yang diduga bermuatan satwa liar hingga masuk ke dermaga eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni di Lampung Selatan Rabu dini hari. Petugas kemudian menghampiri truk saat berhenti dan menggeledah,nya. Awal penggeledahan, petugas sempat tidak menemukan barang yang dicurigainya. Namun setelah menggeledah secara menyeluruh, benar saja rupanya truk ini mengangkut hampir 1.000 ekor burung yang disembunyikan di dalam rongga sasis truk. Burung-burung dimasukkan dalam box berongga udara dan kemudian diletakkan di sasis truk. Dari hasil pemeriksaan petugas, 250 burung yang disita adalah jenis yang dilindungi. Lalu sisanya jenis burung kebun seperti perenjak, leci, hingga serindit.
Burung asal Pekanbaru tersebut akan diselundupkan ke Jakarta. Sepuluh hari menjelang datangnya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mulai merangkak naik, diantaranya terpantau di Pasar Tugu, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Kamis pagi. Harga yang naik diantaranya ayam potong. Menurut pedagang, harga ayam potong tanpa jeroan naik Rp2.000 per kilogram. Harga ayam potong pada 3 hari lalu masih di kisaran Rp25.000 per kilogram dan kini naik jadi Rp27.000 per kilogram. Para pedagang tidak tahu penyebab kenaikan harga ayam potong sebab sejauh ini stoknya banyak dan pasokan dari agen lancar. Kenaikan, tapi ya nggak seberapa banyak. Kalau udah nanti deket banget kayak drastis gitu naiknya. Sebelumnya berapa harganya, Bu? Sebelumnya 53, 52, sekarang 55, 57. 57, Bu ya. Paling tinggi itu 57, Bu ya? Ya, Kemungkinan bisa naik lagi nggak itu, Bu? bisa 60 biasanya yang gede. Yang gede, Bu ya. Kalau yang kecil? Yang kecil 26, 26. 27. Sebelumnya? Sebelumnya 25, 25, Bu ya. Jadi naik 2.000 ya, Bu ya? Ya, per ekor. Kenaikan harga ayam potong dikeluhkan pembeli. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga ayam potong bisa kembali turun. Saya sebagai ibu rumah tangga agak keberatan soal kenaikan harga ayam potong karena bisa dibilangnya sehari-harinya anak saya makan ayam. Dan saya sih berharap pemerintah ini ya mendapatkan solusi yang terbaik buat kenaikan harga ayam tersebut. Sementara itu, untuk harga bumbu masak yang naik diantaranya adalah bawang putih, yang kini jadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit kini Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras, tepung, minyak goreng, dan telur ayam masih stabil. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tapis dengan pola atau motif mata ketupat jadi ciri khas tapis pesisir barat. Salah satu perajin yang masih mempertahankan motif tradisional warisan leluhur ini adalah Hasnawati, warga desa Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan. Ia menekuni usaha pembuatan tapis keluarga yang sudah turun-temurun selama puluhan tahun. Lihat saja hasilnya jika dipakaikan pada muli atau gadis Lampung di tepi pantai ini. Seperti perpaduan kecantikan dan kemewahan budaya, karena balutan kain tapis berkilau bening emas. Kalau bahan tapis pembuatannya lama, sekitar 1 bulanan lebih. Kalau bahan tapis. Kenapa Bu kok lama, Bu? Karena jahitnya cuman ya namanya jahit sulam tangan satu persatu. Jadi harus tangannya naik turun naik itu ada tekatnya juga. Tekatnya itu banyak yang tekatnya. Tekatnya ada yang tekat mata punai, garam sebuku. Namun sayangnya, gempuran dunia digital membuat tapis kurang diminati remaja. Maka supaya kain tidak hilang tergerus zaman, aparatur desa akan meningkatkan pelatihan pembuatan kain tapis kepada muda-mudi di desanya. Untuk yang petugas produksi yang tahu menjahitnya mungkin lebih dari 2-3 orang, cuman yang khusus memproduksi itu yang terdaftar cuman ada 1 orang. Apa upaya yang dilakukan oleh Pekon agar tapis ini tidak hilang? Kita berupaya dengan pemerintahan Pekon dan koordinasi juga dengan Bapak Pratin. Kemungkinan di tahun mendatang kita akan mengadakan pelatihan untuk para remaja, tentunya supaya peminat dari pelaku-pelaku produksi tapis itu bertambah di Pekon kita. Kain tapis ini biasa dipakai saat pesta pernikahan atau acara adat. Karena pembuatannya yang masih manual, satu helai kain bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Wajar jika harganya bisa mencapai puluhan juta, tergantung tingkat kerumitan dan motifnya. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.